Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bu doakan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai toharoh, yaitu ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini tentang toharoh, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Terus yang kedua menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian nanti kita akan mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Bersih atau suci dari apa? Tentu saja bersih atau suci dari hadas dan juga najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang membuat ibadah menjadi tidak sah, terutama ibadah sholat. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafa, najis mutawasita, najis mukhalaza. Najis mukhaffafa adalah najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya dan belum berusia 2 tahun. Cara mensucikan najis mukhaffafa ini cukup kita memercikan air ke bagian yang terkena najis. Nah, najis yang kedua yaitu najis mutawasita atau najis sedang atau juga biasa disebut dengan najis pertengahan. Contohnya seperti kotoran manusia, nanah, darah, bangkai, muntah dan lain sebagainya. Cara mensucikannya, kita membersihkannya sampai bersih hingga warna, wujud, bau atau rasanya hilang dan dilanjutkan dengan menyiram menggunakan air bersih sehingga semua wujud yang menampakkan najis tersebut hilang. Selanjutnya najis yang ketiga yaitu najis mughalazo atau najis berat. Contohnya air liur anjing dan menyentuh babi. Cara menyucikannya dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur debu atau tanah. Barulah najis itu hilang. Tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian najis, macam-macam najis. Sekarang kita akan menjelaskan lagi tentang pengertian hadas. Hadas itu terbagi menjadi 2, ada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Apa saja yang termasuk ke dalam hadas kecil? Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dugul. Yang kedua, bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Ini baik disengaja ataupun tidak, maka kita akan berhadas kecil. Selanjutnya yang keempat, hilang kesadaran seperti nyenyak, gila, pingsan, atau mabuk. Nah, keempat ini termasuk ke dalam hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu. Bagaimana cara berwudu? Yang pertama, niat wudu, kemudian kita mengucapkan bismillah, membasuh kedua telapak tangan dengan air sebanyak 3 kali, lalu kita masukkan air ke mulut, kumur-kumur, membasuh wajah, selanjutnya membasuh tangan hingga siku, lalu kita membasuh kaki. Untuk membasuh
ubun-ubun dan membasuh telinga itu merupakan sunnah dari wudhu. Apa saja yang termasuk ke dalam sunnah wudhu? Seperti menyempurnakan wudhu, lalu menyela-nyela jari tangan, melebihkan air saat beristinsya, kecuali ketika berpuasa, lalu mendahulukan anggota wudhu bagian kanan yang dibasuh, bersiwak sebelum berwudhu, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, menyela-nyela jenggot. Itu merupakan sunnah wudhu. Tadi kita sudah menjelaskan tentang hadas kecil dan cara mensucikannya. Sekarang kita menjelaskan lagi tentang hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan mandi wajib. Maka hadas besar tidak bisa disucikan dengan berwudu, tetapi bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan mandi wajib. Apa saja yang termasuk ke dalam hadas besar? Yang pertama, keluar darah bagi perempuan atau biasa disebut dengan haid atau menstruasi. Yang kedua, keluar air mani untuk laki-laki. Selanjutnya, melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, yaitu meninggal dunia. Itu adalah termasuk ke dalam hadas besar. Bagaimana cara melaksanakan mandi wajib? Mandi wajib ini kita harus niat terlebih dahulu, kemudian kita menyiram air dengan merata dari ujung rambut ke ujung kaki atau seperti mandi biasa. Sedangkan sunnah mandi wajib ini adalah mengawali dengan bismillah, kemudian membasuh kedua tangan dan kemaluan sebelum mandi, berwudu sebelum mandi, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, menyiram air ke seluruh badan sebanyak 3 kali basuhan, dan lain-lain. Apapun yang kita lakukan di dalam mandi wajib itu merupakan sunnah mandi wajib kecuali niat dan mandi seperti biasa tadi itu termasuk ke dalam rukun. Maka setelah kita mandi wajib, hadas besar akan hilang. Itulah tadi penjelasan mengenai hadas besar dan hadas kecil, cara menghilangkan atau mensucikan najis dan hadas. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.